Teman-teman semua dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat seperti lagu yang barusan didengar. Dan selamat datang kembali di kuliah kita di minggu kedua ini tentang project life cycle dan juga manajemen proses. Dan saya harapkan teman-teman semua untuk lebih memperhatikan lagi di materi yang hari minggu kedua ini, yang sekarang ini. Kenapa? Karena di pertemuan sekarang ini kita akan bahas salah satu inti tentang apa sih manajemen project itu ngapain aja gitu. Karena dari setelah materi ini ke depannya sampai kita selesai itu kita akan membahas detail-detail dari yang sudah disampaikan di saat materi yang sekarang. Jadi mohon perhatiannya, semoga teman-teman bisa dipaham lagi terkait dengan manajemen project. Oke, saya mulai sharing. Oke, sudah kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke, terima kasih. Oke. Dan sebelum kita mulai kuliah kita hari ini, ada baiknya kita berdoa buat agama kita masing-masing, dipersilakan. Sudah selesai. Oke. Materi kita hari ini kita membahas tentang pengaruh organisasi terhadap keberlangsungan project life cycle, dan juga nanti manajemen proses grup. Oke. Ini yang kita akan bahas beberapa materi hari ini. Pertama, kita ngebahas tentang pengaruh organisasi terhadap manajemen project. Kenapa? Karena seperti yang kita ketahui bersama, project itu tidak terlepas dari sangkut pautnya perusahaan itu sendiri. Jadi project itu pasti banyak kan muncul karena memang si perusahaan itu ingin membuat sesuatu yang baru, atau memang dia bekerja di suatu project tertentu. Nah, dan kita sebagai nanti teman-teman diharapkan sebagai project manager atau mungkin dari project team, saat mengerjakan project, teman-teman tahu apa yang harus dilakukan selama di project, dan juga kira-kira apa sih pengaruh-pengaruhnya dan organisasi tersebut terhadap keberlangsungan project ini. Di sini kita akan membahas tentang budaya organisasi, gaya komunikasi dari organisasi tersebut, organisasi, aset-aset proses organisasi, dan juga faktor-faktor dari lingkungan organisasi, terutama faktor eksternal dari suatu perusahaan yang bisa mempengaruhi terhadap keberlangsungan dari proyek itu sendiri. Kita mulai tentang budaya organisasi. Maksudnya gimana? Jadi, misalkan teman-teman nih, seorang yang baru di-hire di suatu perusahaan misalkan. Teman-teman harus melihat nih, kira-kira budaya organisasi itu seperti apa yang teman-teman harus beradaptasi di sana gitu. Kenapa? Karena misalkan contoh, pasti budaya organisasi dari perusahaan swasta akan berbeda dengan departemen pemerintahan. Kalau departemen pemerintahan itu mungkin lebih birokrasi dan lebih banyak aturannya, sedangkan di perusahaan itu lebih dinamis, lebih lincah. Makanya di sini kita membahas juga tentang apa sih budaya organisasi itu, intinya visi misinya, tentang regulasi, kode etik, dan juga lingkungan operasi dari perusahaan itu sendiri. Nah, berikutnya adalah model komunikasi.
Misalkan mau komunikasi itu seperti apa, misalkan rapat-rapat koordinasi dan lain-lain sebagainya. Jadi kalau misalkan kalau di departemen pemerintahan mungkin untuk memutuskan sesuatu harus ada minute of meeting-nya, harus rapat segala macam. Sedangkan mungkin kalau di perusahaan swasta itu dari keputusan di grup WA itu juga bisa udah menjadi suatu keputusan bisa diambil itu untuk menentukan jalannya project. Berikutnya tentang struktur organisasi. Kenapa ini juga penting? Karena di sini teman-teman akan melihat setiap perusahaan itu beda-beda struktur organisasinya dan itu sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan project. Di sini ada fungsional, projectize atau gugus tugas, dan ketiga adalah matrix. Di sini kita bisa melihat, kita bahas satu-satu. Nah, perbedaan masing-masing struktur organisasi itu lebih kepada otoritas manajer project itu sendiri, di mana kalau untuk fungsional organization, otoritas atau powernya dari si project manager itu lebih kecil atau dibilang nggak ada. Kenapa? Karena si project manager itu juga dia punya atasannya langsung, namanya fungsional manajernya. Sedangkan kebalikannya dengan fungsional adalah projectize. Itu project manager itu benar-benar punya power langsung terhadap keberlangsungan project. Dia punya otoritas penuh terhadap project. Nah, di tengah-tengahnya itu adalah matrix atau campuran antara fungsional dan juga projectize. Matrix sendiri bagi 3, weak, balance, dan juga strong. Nah, di sini contoh dari struktur organisasi fungsional misalkan. Jadi, kalau di sini misalkan ini ada suatu project ya. Ya, yang PIC-nya khusus itu sudah fungsional manager itu sendiri. Dia punya staff khusus yang bisa menjalankan proyeknya, tapi itu diambil dari departemen-departemen yang lain. Dan di sini sebenarnya project manajernya lebih kepada project coordinator aja untuk mengkoordinasi staff-staff di bawahnya. Sedangkan untuk projectize atau gugus tugas organisasi, nah ini contoh misalkan perusahaan yang memang bertujuan langsung untuk proyek, contohnya misalkan Bika, untuk perusahaan konstruksi ya, itu memang dia khusus spesialis untuk mengerjakan proyek. Di sini misalkan berarti project manager A, B, dan C. Nah, sini misalkan project manager A ini dia khusus untuk mengerjakan proyek jalan tol. Yang ini untuk proyek jembatan, ini untuk proyek gedung bertingkat misalkan. Dan dia staff-staffnya khusus, memang bertanggung jawab khusus terhadap project manajernya. Project manajer punya wewenang khusus untuk menentukan budget, mau ngambil orang siapa aja, mau resource-nya seperti gimana, dia betul khusus. Gagal atau berhasilnya project itu juga sangat tergantung oleh project manager itu sendiri. Nah, kelebihannya itu kalau untuk project task ini dia lebih lincah karena nggak perlu menunggu keputusan, si project manager bisa memutuskan saat itu juga. Berbeda dengan project fungsional, ini fungsional manager sendiri juga dia mesti membuat keputusannya tergantung dari atasannya langsung. Kok ini enggak. Cuma masalahnya kalau untuk di project task itu, staffnya itu atau project timnya, kalau projectnya selesai, udah gitu. Jadi udah habis kontrak aja gitu. Udah istilahnya kayak nganggur lagi lah gitu. Jadi kalau teman-teman misalkan nanti lulus dari TELU dan mungkin bisa rezekinya di vendor seperti Huawei atau di Nokia atau di ZTE, ya kebanyakan di sana itu teman-teman di hire sebagai project base. Jadi mungkin ada project selama 2 tahun, teman-teman di hire. Selama 2 tahun itu, teman-teman mengerjakan satu project, tapi 2 tahun itu selesai, ya udah. Teman-teman mungkin bisa mencari project yang lain gitu. Biasanya salary-nya untuk kalau di project base itu lebih besar dibandingin yang pegawai tetap, misalnya kayak di operator. Nah,
tengah-tengahnya tadi ada matrix. Nah, matrix itu ada weak, balance, dan juga strong. Kalau di weak matrix ini ada satu staff khusus dia untuk sebagai project koordinatornya, namun tetap semua itu bertanggung jawab terhadap fungsional manajernya. Keputusan yang diambil itu harus dari fungsional manajernya. Sedangkan untuk strong matrix ini lebih ngarahnya ke projectize. Jadi project manager ini punya wewenang khusus untuk menghandle staff-staff di bawahnya. Fungsional manager ini istilahnya ngikut aja lah apa maunya project manager. Nah, sedangkan balance metric ini project manager dan fungsional manager itu punya otoritas yang seimbang. Nah, ini adalah salah satu tabelnya yang bisa lebih diperjelas lagi. Contoh, misalkan otoritas dari project manager untuk fungsional hampir nggak ada atau literal. Sedangkan untuk project itu almost semuanya hampir dipengaruhi oleh project manager. Sedangkan di tengah-tengahnya dia cenderung ke moderate. Nah, untuk keberlangsungan resource itu di fungsional itu mungkin sedikit, sedangkan di projectize resource itu memang semua dialokasikan untuk project itu sendiri. Dan tengah-tengahnya barometric dia low to moderate. Sama seperti juga. Jadi otoritas itu juga mengaruhi tentang bagaimana mengurus budget. Budget di sini makanya di fungsional dan barometric itu yang berhak menentukan budget itu ya si fungsional manajernya, sedangkan untuk strong metric dan juga projectize yang menentukan budget itu adalah project manajernya. Oleh karena itu role-nya dari project manager untuk fungsional itu banyak kan part time. Jadi kenapa part time? Jadi dia tuh memang punya kerjaan juga di departemennya sebelumnya. Jadi tapi banyak kan di perusahaan bikin produk tertentu, tapi tim-timnya itu diambil dari departemen-departemen yang lain. Produknya itu selesai, timnya itu balik lagi ke departemen yang lama. Beda dengan Matrix dan Projectize ini, orang manajer projectnya mungkin diambil dari orang luar, dia punya full time untuk proyek itu sendiri, dan kalau proyeknya selesai, udah cari lagi proyek yang lain gitu. Sama juga oleh timnya atau staffnya, untuk fungsional ini, Matrix ini part time, strong sampai Projectize ini dia full time. Nah, gimana sih taunya pemilihan struktur organisasi itu memang lebih kepada wewenang dari senior leadernya atau direksinya ya. Kenapa? Karena di situ cangcup dengan karakteristik potensi proyek itu sendiri, potensi budaya dan lain-lain. Jadi kalau misalkan proyek perusahaan yang memang cenderung lebih kepada pekerjaan proyek kayak perusahaan konstruksi, pasti struktur organisasinya banyak kan projectize. Kayak di Telkomsel sendiri kebanyakan itu fungsional dan cenderung di balance matrix. Kenapa? Karena kalau di Telkomsel sendiri ya, banyak kan yang mengerjakan proyeknya itu ya internal dari karyawan perusahaannya. Dan karyawan itu juga selain mengerjakan proyek itu, dia juga masih punya kerjaan di luar di internal departemennya. Makanya kadang bisa dibilang dia punya dua atasan lah, dua bos kalau di fungsional organization itu. Berikut sponsor. Sponsor itu berarti kalau misalkan di fungsional manager dia itu ya, shift eksekutifnya. Dia orang yang mempunyai proyek, yang biayai proyek, bisa jadi internal atau eksternal di perusahaan, dan intinya adalah dia yang mempengaruhi proyek itu sendiri karena uangnya itu dari dia. Walaupun kadang-kadang dia nggak, mungkin dia hanya mendanai saja, tapi dia tidak intas langsung ke proyeknya, atau bisa jadi dia mendanai dan juga intas langsung ke proyeknya. Sedangkan koordinator itu ini banyak ditemukan di weak matrix dan juga fungsional organization. Lebih lemah otoritasnya dibanding project manager karena dia punya melapor ke manajer tertingginya, dalam hal ini ke fungsional manajernya.
Berikutnya, nah itu ekspeditor ini lebih kepada tim leader lah kalau di sini ya. Jadi dia nggak punya otoritas khusus untuk membuat keputusan dan lebih kepada staf asisten atau koordinator dari komunikasi. Misalnya kayak asisten dari project manager. Yang paling tinggi adalah senior manager. Nah, senior manager ini biasanya kalau yang di pertemuan sebelumnya kita bahas tentang PMO, Project Management Officer, nah itu isinya banyak kan tentang senior manager. Dia adalah orang pengalaman yang udah pernah mengendal project itu sebelumnya di perusahaan itu, dan biasanya dia bisa membantu menuntaskan project dan yang bisa dipanggil sebagai penengah kalau ada konflik di dalam organisasi, terutama antar project yang sejenis ya yang mereka kerjakan bersama-sama. Oke, tadi adalah tentang kita bahas tentang budaya organisasi, gaya komunikasi dari suatu organisasi dan juga struktur organisasinya. Berikutnya adalah apa aja yang sangat berperan dalam proyek terkait adalah dokumen-dokumen, faktor-faktor lain lingkungan eksternal yang bisa pengaruh pada proyek. Oke, kita bahas satu-satu. Pertama adalah tentang aset-aset proses organisasi. Nah, dalam perusahaan itu, dalam proyek pasti dia punya istilahnya historical learn atau polisi atau prosedur SOP ya, standar prosedur yang biasa dipakai di suatu organisasi. Nah, kita misalkan sebagai project team atau sebagai project manager, kita bisa milih nih, mau kita pakai apa enggak nih prosedur-prosedur yang sudah ada, dan mungkin bisa kita pakai untuk jalankan project kita. Di sini ada dibagi dua, organisasi aset atau kategori aset proses organisasi, proses dan prosedur, dan juga corporate knowledge base. Biasanya kalau corporate knowledge base ini lebih kepada historical information, lesson learned, project manager database, dan lain-lain. Proses dan prosedur itu template-nya, guidelines, prosedur SOP-nya, gimana cara-cara pembukuannya, publikasi segala macam ini di sini. Nah, kalau di sini makanya di kategori aset proses organisasi itu hal yang bisa dikontrol oleh project manager maupun timnya. Nah, berikutnya adalah faktor-faktor lingkungan organisasi. Nah, ini kepada kondisi yang mungkin tidak bisa dikontrol, tetapi sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan proyek itu sendiri. Apa aja contohnya? Ya, peraturan pemerintah, iklim ekonomi. Kalau sekarang misalkan COVID-19 itu juga kan faktor-faktor eksternal organisasi yang karena COVID-19 itu banyak proyek yang mungkin nggak jalan ya, karena misalkan harusnya orang itu harus ke lapangan tapi dia harus bekerja dalam rumah dan lain-lain. Nah, itu mempengaruhi salah satu faktor dari lingkungan organisasi. Nah, berikut itu tadi terkait dengan pengaruh organisasi terhadap manajemen project. Sekarang kita ngebahas tentang project stakeholder dan juga governance. Apa sih maksudnya? Yaitu governance itu dari tata kelola dan juga orang-orang yang berpengaruh terhadap project, itu project stakeholder. Nah, stakeholder itu adalah orang yang berpengaruh terhadap project, baik positif atau negatif, terhadap keberlangsungan pengelolaan sumber maupun hasil dari project. Bedanya tadi, kalau beda tadi faktor ini kan bukan orang ya, tapi kepada faktor-faktor non-human yang bisa mempengaruhi project. Stakeholder ini adalah ya individunya sendiri gitu. Siapa aja sih mereka? Ya, tadi sponsor, customer, seller, project teamnya sendiri, dan pemerintahan segala macam itu juga adalah stakeholder dari project. Sedangkan governance ada kata tata kelola project, makanya di sini terkait juga tadi dengan organisasi proses aset dari suatu organisasi. Kenapa? Karena di sini adalah intinya tentang elemen-elemen dari tata kelola project, termasuk diagram basic project, standar prosedurnya, proses review segala macam, proses identifikasi, itu tata kelola project yang biasanya kita pakai. Ya, biasanya ada tercantum dalam organisasi proses aset atau aset-aset proses organisasi. Berikutnya adalah project team. Project team itu siapa ya sih? Itu bisa jadi ya, manajer project team itu adalah project team, orang-orang yang terkait dan berpengaruh dan menjalankan projectnya itu juga project team,
masuk project staff dan macam-macam. Supportingnya juga itu adalah project team. Supporting seperti apa? Misalkan vendornya, sellernya, suppliernya, kontraktor yang menyediakan bahan-bahan, komponen, resource untuk project itu juga adalah tim project. Nah, hubungannya project dengan manajer project dengan tim ada yang dedicated, ada yang part time. Dedicated berarti yang full, setelah project part time berarti yang istilahnya banyak nih yang part time itu. Maksudnya kalau di bagian IT itu ada misalkan ada modul tertentu yang dikerjain oleh orang tertentu, nah modul selesai udah orangnya selesai, kemudian dia kerja part time paruh waktu. Nah berikutnya ini tentang siklus dan fase project. Di sini akan saya jelaskan tentang bedanya siklus project yang plan driven dan juga adaptif atau change driven. Karena sebenarnya itu ada 3 ya. Plan driven, change driven, juga hybrid. Hybrid itu gabungan antara plan driven dan juga adaptif. Adaptif itu seperti apa? Kalau teman-teman sering kita agile semacam itu adalah change driven. Saya share ini ya, saya gambarkan. Apa bedanya antara plan driven dengan agile. Oke, udah kelihatan ya teman-teman? Ada ininya, whiteboardnya kelihatan ya? Kelihatan, Mbak. Oke, siap. Nah, bedanya plan driven adaptif. Ini ada kalau tadi scope-nya atau lingkup project, terus cost-nya, time-nya itu adalah fix, udah pasti dia. Dan itu cost dan time fix, tapi scope-nya dia variabel atau berubah-ubah. Contohnya seperti apa? Oke, contohnya begini. Saya biar lebih mudah mencontohkan project, misalkan pembuatan web. Nah, kalau yang plan driven itu misalkan dari dia bikin project yang waktunya 1 bulan. Jadi dari week 1, week 0 sampai dengan week ke-4 itu berarti kerja itu harus selesai bulan gitu ya. Sini misalkan ada proses untuk data analisa, terus ada coding, terus desainnya, integrasinya, terakhir tes. Nah, di week keempat ini baru nih ketemu dengan customer. Untuk ngecek mesinnya. Nah, di plan driven itu berarti scope-nya berarti yang diinginkan oleh customer itu harus sudah benar, udah pasti. Misalkan customer itu minta desainnya harus bisa compatible, bisa di seluruh browser, dan bisa digunakan dan ada aplikasi mobile-nya. Oke. Di sini disebut pakai nanti ada orang analisa sendiri, dia menganalisa, oh ini nanti flowchart-nya seperti ini. Terus sendiri baru diserahkan ke ini codingnya kayak gini nih. Oke, udah mulai coding, oke, bisa kita mulai di desainnya. Desain betul, oh ini harus diintegrasikan nih antara desain dan coding. Ini orang berbeda-beda nih. Baru mulai berarti testernya, ini juga tester juga orang yang berbeda juga. Nah yang ini adalah plan driven atau biasa dibilangnya waterfall.
Kenapa? Karena kayak air terjun, jadi dari atas ke bawah. Jadi pasti dari atas ke bawah itu kan waterfall. Nah, kelemahannya adalah jika kita menggunakan plan driven, kita otomatis menggunakan pasti scope-nya harus fix tadi ya. Tapi anggaplah misalkan ternyata scope-nya tuh nggak fix, tiba-tiba saat di pertengahan di akhir webnya mau selesai, customer-nya minta yang lain lagi tambahan. Oh, tadi saya mintanya bisa aplikasi mobile ya. Tapi kan yang bisa cuma dari iPhone dan juga Android. Saya mau coba Windows Phone misalkan. Nah, balik lagi kan, mulai lagi dari awal nih. Wah, kalau gitu berarti mesti bikin codingnya lagi, desain lagi, bentuknya seperti apa, integrasinya nanti gimana. Nah, ini bisa lebih dari 4 bulan, dari 4 minggu kan, bisa jadi molor. Nah, karena itu ada namanya konsep agile. Atau adaptif. Jadi karena tadi skopnya yang berubah-berubah, oleh karena itu jadi dari 1 bulan ini dipecah-pecah, dibikin namanya sprint lah kalau di Scrum istilahnya. Dia dipecah-pecah dari tadi kan 1 bulan ya atau 4 minggu ya. Jadi minggu 1, 2, 3, 4. Nah, dibikin nih per sprint. Dan ini kan tadi beda-beda orangnya nih, analis sendiri, coding sendiri, desain sendiri. Nah, kalau di Agile itu berarti seluruh orang ini, si orang analis, si orang coding, desain, integrasi tim bekerja dalam satu ruang atau satu tim yang sama. Nah, di sini baru nih mulai pengerjaan. Nah, di sini harus ada output. Outputnya harus istilahnya web yang udah jadi walaupun setengah jadi ya. Tapi si customer udah bisa melihat nih progresnya. Sedangkan kalau di sini kan customer baru melihatnya di akhir bulan atau di akhir minggu keempat. Baru habis itu dia minta macam-macam. Kalau di sini misalkan customer awalnya minta, oke, saya minta bisa webnya bisa di slow browser, bikin mereka, karena mereka punya spesialis masing-masing dan satu tim ini coding, desain, integrasi, tesnya segala macam satu tim selesai nih saat di minggu pertama misalkan. Langsung diserah terima dulu, dites lemak, tapi tesnya langsung dengan customer. Nah, baru di tes kedua customer minta lagi, ada feedback dari customer. Oh iya ya, ini coba bisa coba minta tolong bisa dia terintegrasi ke mobile apps. Nah, bikin lagi sesuai dengan customer. Jadi walaupun misalkan dirubah ulang, tapi masih bisa dikerjakan semua sampai ke minggu keempat. Nah, minggu keempat ini bisa jadi sudah final dan customernya udah nggak minta apa-apa lagi. Karena apa? Karena sudah terpuaskan, sudah terakomodir semua kan jadi permintaan dia pertama, kedua, ketiga, keempat. Jadi biasanya di sini misalkan di sini ada versi betanya di pertama, ini versi alpha, versi gamma-nya, versi tetanya. Ini tahu biasanya versi 1.0, 1.1, 1.2, 1.3 sampai versi final. Nah, ini tadi perbedaan antara plan driven dengan adaptif. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Saya cek. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut lagi di presentasi kita. Oke, nah, ini tadi penjelasan tentang bedanya antara
plan driven juga adaptif. Nah, ini karakteristik project. Nah, ini setiap siklus project itu beda-beda ya. Ini contoh aja. Karena bisa jadi tadi kalau di perusahaan IT, tadi kayak bikin web, tadi seperti tadi ada analisis, codingnya, design, integration, test. Sama juga sini starting, organizing, preparing, jalanin, juga closing. Nah, siklusnya ini biasanya kalau di saat pengerjaan project itu penggunaan biaya dan juga staffing level atau penggunaan resource dari sumber daya manusianya pasti lebih besar di saat pengerjaan project. Sama risiko juga pasti akan lebih besar di awal. Kenapa? Misalnya risiko dalam artian project itu gagal atau lanjut, itu ada di awal-awal nih. Nah, sedangkan cost of change kenapa di akhir, jadi ini misalnya kalau misalkan ternyata project itu diminta dirombak ulang, ya ini otomatis biaya dari perubahan itu sangat besar. Nah, tadi prediktif itu atau plan driven, nah, scope dan time cost telah ditentukan di awal project. Mungkin contoh project konstruksi. Nah, mungkin bisa balik lagi nih kalau udah misalkan harus urut kan dari bikin fondasi dulu, bikin bangunan, setelah fondasi sampai proses finishing itu harus urut. Misalkan nggak mungkin di scope awal minta 20 lantai, pas 20 terjadi customer minta ditambahkan jadi 25 lantai. Nggak bisa, karena fondasinya pasti hanya cukup untuk 20 lantai. Nah, sedangkan nanti itu biasanya time cost-nya udah fix, namun scope-nya sering berubah sesuai dengan keinginan customer. Dan biasanya beberapa proses iterasi. Yang tadi ya, kayak saya bilang, saat menggunakan plan, saat menggunakan project web tadi, dari awal sampai dia rilis, ini baru ketemu customer di akhir, 1-0 ya. Kebayang kalau tiba-tiba terus minta yang lain-lain, bisa panjang urusannya. Nah, kalau agile nih, setiap ini ada iterasinya masing-masing. Walaupun dengan waktu yang sama ya, tapi ini dia bikin nih, fase 1.0 dulu, fase 1.1.1, baru 1.1.2. Nah, sedangkan kalau hybrid itu gabungan antara prediktif dan juga adaptif. Saat project requirement-nya itu dia udah ditentukan di awal, dia menggunakan prediktif, tapi di tengah-tengah misalkan ternyata requirement-nya berubah tengah jalan, berarti menggunakan adaptif. Bedanya antara project life cycle dengan product life cycle sama seperti project dengan operation, seperti pembahasan kita minggu lalu. Project life cycle itu yang tadi siklus dari project, dari mulai start sampai finish, ada jangka waktunya. Sedangkan product cycle itu anggapan loginya saat pembuatan desain mobil atau prototipe mobil baru. Mobil baru itu berarti kan misalkan dikasih jangka waktu harus bikin project mobil baru, prototipenya selama 6 bulan. Jadi ini proyeknya 6 bulan. Setelah itu rilis, dilempar ke pasar, lalu diproduksi. Nah, proses itu berarti memakan waktu yang berlangsung terus-menerus, several years. Dan selalu berulang, sequential. Kedapan fase itu adalah proyek-proyek yang dibagi beberapa tahap. Kayak misalkan pembuatan, sini saya contoh. Pembuatan gedung bangun tingkat gitu ya. Pertama pasti ada feasibility studies-nya dulu, atau studi kelayakannya, lalu berikutnya fase berikutnya project untuk mendesainnya dan dipanggil arsitektur, itu juga project juga. Baru mulai tahap konstruksinya, dan baru mulai tahap finishingnya. Nah, misalkan sini saya contohin lagi, gambarkan. Oke, nah, ini tadi fase
Itu berarti satu full project dibagi tahap kecil. Misalkan project untuk membuat gedung bertingkat. Jadi pasti ada fase pertama, misalkan studi kelayakan. Layak nggak sih? Proyek itu harus jalanin. Ya. Ini juga proyek sendiri nih. Ini proyek A berarti ini. Lanjut ke berikutnya, proyek B. Ini apa? Ini berarti misalkan arsitekturnya, arsitek atau desain awal. Juga proyek kan? Berikutnya, proyek berikutnya adalah ini, membangun gedungnya sendiri. Jadi setelah desainnya dari arsitektur selesai, lempar lagi ke proyek berikutnya, proyek C, membuat konstruksinya. Selesai dunia, baru desain interiornya misalkan. Itu adalah fase-fase. Nah, setiap fase ini, misalkan fase ini ya, arsitektur. Dia ada life cycle-nya. Tadi kan kayak, jadi kalau misalkan arsitektur berarti ada desain awal, desain building, segala macam. Tadi ya, ini ada, saya kurang paham kalau untuk arsitektur, tapi seperti ini mirip lah semua, pasti di analisa sampai tesnya, sampai ketemu customer. Nah ini pasti life cycle-nya nih. Misalkan pasti waterfall. Tapi bisa jadi juga mungkin di saat menggunakan arsitektur dia menggunakan agile atau adaptif. Tapi saat dia menggunakan ini, saat konstruksinya fase life cycle-nya menggunakan waterfall. Nah, itu beda antara fase dan juga life cycle. Oke, enggak? Sampai sini ada pertanyaan, teman-teman? Kalau nggak ada, kita lanjut presentasinya. Oke. Bisa terlihat ya sekarang PPT-nya berarti ya? Takut masih tadi yang pen. Oke, terima kasih. Berikutnya adalah, nah ini, Project Management Process Group. Nah, tadi itu seperti yang udah ada video yang saya share di LMS. Itu juga salah satu antara beda fase, life cycle, dan juga Project Management Process Group. Nah, untuk di Project Management kita di bahasan ini, kita bahas tentang Project Management Process Group, Information, dan juga Role of Knowledge Area. Ini apa sih sebenarnya? Jadi kalau balik lagi seperti yang saya desain di awal, kalau fase atau life cycle project itu berbeda-beda, setiap project ini beda-beda ya. Setiap project pasti beda-beda. Kayak tadi misalkan ini project konstruksi, pasti kayak gini mungkin, seperti ini fasenya. Sedangkan kalau proses mungkin project IT, beda lagi. Nah, yang sama pasti adalah project manajemen prosesnya pasti sama. Sama dengan apa? Pasti ada namanya, ada perlu integration, planning, executing,
monitoring, controlling, dan juga closing. Ini kayak tadi, pasti di sini di saat fase ini dia adalah cycle seperti ini, tapi di sini pasti nggak jauh-jauh dari ini. Nah, ini pasti sama, prosesnya pasti sama. Jadi prosesnya dia di desain arsitekturnya, terus cara dia konstruksinya, desain di interiornya, pasti itu sama. Pasti ini. Nah, lanjut di presentasi kita. Oke. Sorry teman-teman, saya minta tutup lagi, screen. Ya. Dalam penjelasan proses tadi, ini ada gimana caranya kita mengerjakan satu project dari start sampai ke finish. Jadi ada initiating, planning, executing, controlling, dan juga closing. Nah, ini apa aja sih intinya di sini? Nah, di sini saya jelasin. Ya, sip. Oke. Contoh, kita ambil case ya. Tadi tentang web. Kelihatan ya tulisannya, coret-coretnya kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Nah, case ini kan membuat ada web design sistem informasi sekolah. Kampus lah. Misalkan LMS namanya, nama pekerjaannya. Si Telkom University ngeluarin tender project. Ini ada project LMS. Dikerjakan oleh satu perusahaan tertentu. Dapat tendernya misalkan perusahaan B. Perusahaan A. Dia berhasil mengerjakan LMS. Terus dia ngitung nih. Oh ya, ini LMS ini pasti akan untung. Karena kita dengan modal misalkan membuatnya itu 100 juta, sedangkan nilai proyeknya 200 juta. Berarti kita untung 100 juta. Oke. Nah, itu namanya adalah business case. Nah, business case ini itu juga bagian initiating itu berarti kita meng-assign si perusahaan B ini meng-assign project manager atau PM. Itu berarti di masing-masing si PM ini nanti akan mendeklar, oh nanti timeline-nya seperti apa sih? Timeline-nya, terus budgetnya, cost secara besarnya seperti apa, atau cost. Nah, nanti stakeholder siapa aja?
Dan juga sukses kriterianya seperti apa nih project. Nah, ini namanya project charter. Ini mesti initiating. Dibikinlah web ini, mulai menjalankan proyek. Tapi sebelumnya kita menginisiasi dulu. Memplanningkan dulu. Ini webnya atau sistem database LMS-nya ini mau scope-nya apa aja. Apa yang dibutuhkan nih? Oh, ternyata data nilai mahasiswa. Ini nanti bisa download, bisa bikin quiz di sana. Nah, ini berarti user requirement atau kebutuhan dari nanti user yang akan memakainya. Terus nanti schedule. Ini pengerjaan berapa lama nih? Kita potong-potong kecil-kecil. Nanti urutannya pengerjaannya seperti apa? Ada sequence atau urutan pekerjaan. Baru bagian planning ya. Terus nanti juga tim PM dan juga timnya mendefine nanti cost-nya di dalam pekerjaan itu berapa banyak nih yang kita butuhkan. Kualitinya seperti apa. Dan nanti resikonya gimana ya. Itu baru ngomong planning. Saya planning, kita mulai executing. Nah, executing ini adalah menjalankan project sesuai dengan planningnya. Jadi kalau misalkan, berarti modul pertama harus bisa kerjain di bulan pertama. Oke, executing. Kenapa? Karena sesuai dengan planningnya seperti itu. Ya. Selama executing ini, nggak jauh-jauh dari monitoring, controlling. Nah, ini kerjaan CPM untuk melihat benar nggak sih yang dikerjakan ini sesuai dengan planningnya, atau jangan-jangan udah jauh dari planning itu sendiri gitu. Kenapa? Jadi tahunya dari mana? Karena di executing ini ada setiap itu ada muncul data pekerjaan lah ya, data performance namanya. Sini kan muncul selama project ini biaya yang dipakai berapa, resource-nya berapa aja nih selama di modul bikin modul pertama. Nah, di situ muncul variance, membandingkan nih si project manager. Benar nggak sih keluarnya sih, misalkan harusnya di bulan pertama itu biaya yang dikeluarkan misalkan 50 juta. Tapi ternyata yang kita yang dipakai itu 75 juta. Oh, berarti ada variance nih, selisih 25 juta. Nah, ini gimana nih? Lempar lagi ke product owner, ke pemilik perusahaan ini. Ini biayanya kelebihan 20 juta, gimana? Dan ini yang memutuskan. Oke, lanjut, nggak apa-apa. Masih bisa dipakai. Nah, ini fungsi dari monitoring controlling. Selama project itu selesai, baru kita masuk ke closing. Sini lebih kepada secara legal, tangan antara customer dan juga antara pihak kampus dan juga perusahaan ini bahwa project LMS ini selesai. Ya, oke, itu garis besar tentang project management proses yang biasanya akan dan selalu akan ada di project. Itu saya ada contohnya ya. Di sini secara pengertian teorinya nah, initiating apa? Ya proses untuk menentukan proyek baru atau fase baru proyek dengan oleh otoritas, terutama otoritas dari manajemen proyek, manajer proyeknya.
Di sini memberi gambaran besar tentang skop dan juga objektif dan sukses kriterianya dari proyek itu sendiri. Berikutnya ada planning, ya, di sini membuat skop kayak tadi, berarti dia merencanakan biayanya mau berapa, jadwalnya seperti apa, kualitasnya mau seperti bagaimana, ini adalah planning. Dan planning itu selalu berubah-ubah, selalu bersifat iteratif atau berulang. Kenapa? Karena tadi saat dananya kurang 25 juta nih kalau proyek ini supaya jalan tadi, karena di bulan pertama yang keluar 75 juta, sedangkan di plannya hanya 50 juta. Ada selisih 25 juta. Kita sampaikan ke stakeholder, oke, di approve tambahan dana 20 juta. Nah, kita update lagi nih manajemen plan-nya. Oh, berarti di bulan pertama itu habisnya 75 juta. Nah, ini maksudnya, ini yang disebut dengan iteratif atau berulang. Dan di sini di plan ini mengeksplor semua aspek dari scope, time, cost, quality, dan communication, serta human resource, procurement, dan stakeholder itu sendiri. Nah, explore ini nanti akan kita bahas namanya di knowledge area. Dan yang ini akan banyak kita bahas selama 1 semester ke depan. Berikutnya executing. Executing adalah menyelesaikan proyek yang sudah ditetapkan dalam plan. Di situ lebih kepada koordinasi orang, resource, stakeholder, dan juga mengintegrasikan semua kegiatan agar tercapainya objektif dari suatu proyek. Monitoring controlling adalah memastikan, melacak, meninjau benar nggak sih yang dikerjakan itu sesuai dengan planningnya. Memantau kegiatan proyek yang sedang berlangsung terhadap proyek plan atau baseline dari pengukuran kinerja proyek. Dan kalau selesai, kita buat closing atau proses monitoringnya. Closing itu ya secara formal, tadi yang saya legal, tanda tangan kedua belah pihak, antara yang memberi proyek dengan yang mengerjakan proyek, terus ada customer acceptance-nya, penerimaan bahwa proyek ini telah selesai dijalankan dan sesuai dengan keinginan dari customer. Oke, itu adalah proyek manajemen proses group. Selanjutnya adalah informasi, project information. Information ini terdiri dari 3. Maksudnya apa sih tadi? Saya tadi contoh sebelumnya tentang week pertama muncul data 1 juta. 50 juta. Saya tadi kan contoh week A. Bulan 1 habis 50 juta. Nah, habis ini adalah suatu data atau work performance data. Data ini nanti dikumpulkan dan dibandingkan dengan plan. Itu namanya informasi. Jadi namanya work performance information. Nah, berikutnya adalah report. Nah, report itu adalah kumpulan dari informasi-informasi dan ada conclusion-nya atau kesimpulannya plus rekomendasi. Tadi yang 50 juta tadi ini rekomendasi seandainya nanti ada kata jika ini tidak di-approve maka proyek akan
terlambat selama beberapa bulan gitu. Oke. Nah, ini adalah rekomendasi dan ini namanya mock performance report. Nah, flow-nya tadi saat dia mengeksekusi dari project muncul data tadi ya, yang 50 juta tadi contohnya. Lalu selama proses kontrol dibandingkan nih dengan baseline, dengan plan yang informasi. Selama proses kontrol itu daerah dibuka kesimpulan atau report. Informasi tadi dijadikan report yang berisi kesimpulan dan rekomendasi. Performance report ini dipakai buat untuk project control yang lain, untuk mengedit plan-nya, dan juga untuk komunikasi ke tim member dan juga stakeholder. Oke, sampai ini ada pertanyaan sampai saat ini? Nah, itu tadi terkait dengan project information dan juga project management process group. Berikutnya adalah role of knowledge area. Nah, di sini nih, ini mirip tadi yang apa sih knowledge area tadi? Ini yang saya jelasin tadi, contohnya yang ini. Oke, tadi dari fase munculnya life cycle dan life cycle di sini tuh ada project management process. Nah, subject ini tadi yang sini ada integrasi, ada cost, ada scope, ada schedule, ada resiko, ada quality, ada procurement. Ini yang mempengaruhi tadi proses dari project tadi. Nah, ini namanya knowledge area. Jadi dari fase-fase project di breakdown lagi, dikecilkan lagi setiap fase itu. Ini ada namanya life cycle-nya. Project tadi ada yang plan driven atau yang adaptif atau yang hybrid. Di life cycle ini dikecilin lagi, muncul pasti namanya proses group. Sini ada initiating, planning, controlling, monitoring, executing, monitoring and controlling, dan juga closing. Nah, setiap proses ini membahas masing-masing dari integrasi cost, scope, schedule, risk, procurement, stakeholder. Nah, ini namanya knowledge area. Nah, knowledge area ini yang kita bahas selama 1 semester ke depan.
ada procurement, quality risk, human resource, communication, stakeholder, time, cost, scope, integration. Kenapa? Karena memang di project ini nggak jauh-jauh nih dari ngomongin ini semua. Nah ini pembahasannya nanti saya kira selama 1 semester, ini yang setengah semester, ini yang semester break mau ke UAS-nya. Nanti di setiap kuartal ini isinya apa aja. Nah ini saling kaitan antara initiating sampai ke closing, membahas tentang develop, bikin plan-nya, mengerjakan project-nya, monitoring, controlling, dan juga mau closing. Silakan, sampai ini ada pertanyaan? Nggak ada. Oke, alhamdulillah kuliah kita selesai untuk pertemuan di minggu ini. Terima kasih banyak atas teman-teman semua, dan mohon izin tolong teman-teman dibuka videonya biar semua saya capture terkait absensi teman-teman ini. Maaf ya, saya izin untuk capture. Oke, Umay ganteng banget, Umay. 1, 2, 3. Udah Oke, benar ini kok. yang halaman pertama. Oke, ini halaman kedua. Nah, ntar. Oke, ini yang partisipannya. Kita berarti ada 30 teman-teman yang hadir di kuliah hari ini ya. Saya 2 device, Pak. Oh, Pak Hilmi serem, Pak. Hilmi serem. Siap. Berarti 29 ya. Oke. Oke. Mungkin seperti itu. Terima kasih banyak teman-teman semua atas kehadirannya. Saya mohon maaf jika ada kekurangan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, saya tutup ya. Iya, Pak. Makasih.